next generation. By the way, a corporation. We are skinhead, ready for the fight. You can run, but you can hide. But rockstar, it's all my life. We are ready for the wrong side. Skinhead for life. Skinhead for life. Cabul. Mantap sekali. Ayo, Bro. Itu tadi sebuah tembang indah dari Saint and Sinner Skinhead for Life, di mana bartendernya pakai kaos Persija Jakarta ya, gasot emang anak-anak nih. Tapi yang pasti kali ini kita spesial. Sorry kalau tadi liriknya ngasal-ngasal, karena biar cepat dan gue yang penting kagak ada gue cari di Google, kagak ada lirik yang gue dengerin selama ini, itu yang gue ucapkan. bahasa ikan nah. Lu lihat dia punya dandanan, friend. Apa tuh? Fred Perry. Iya. Boots. Fade Jeans, Marten. Oh, ya kan, udah sangat skinhead. Kelihatannya tapi itu. Kelihatannya. Dia boleh dibilang musisi. Demen lagu skinhead, iya. Tapi basic aslinya dia adalah seorang Britpop sejati. Iya kan, yo? Iya, di zamannya. Tapi sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih? Masih sekarang. Gua masih dengerin playlist Britpop 90-an, 2000-an itulah. Walaupun lu sekarang sudah menjadi seorang lawyer, masih dengerin kayak gitu-gitu? Iya, tentu dong. Music is part of my life. Nah, tuh. Gitu loh. Bagian hidup ya udah. Jadi kalau kata lagunya Blur, deng 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 deng, oh not people, apa part live ya? So many people. Itu dia tuh. Jadi di sini Rio ini dulunya adalah seorang musisi, masih bermain musik, masih dengerin musik juga. Tapi saat ini dia adalah boleh dibilang terjun ke dunia lawyer untuk urusan hak cipta, penting buat para musisi nih. Hak cipta dan entertainment musik. Lu kenapa yo tiba-tiba tertarik di dunia ini? Di dunia lawyer lah pertama dulu. Lawyer ya. Ya latar belakang gue lawyer ya. Sebenarnya kalau gue cerita dikit ya, lu tadi kan bilang gue musisi. Gue katanya gini, kalau gue bilang gue mantan musisi nggak boleh. Kalau selama lu masih musisi, ya lu selama musisi gitu loh. Walau lu nggak punya band, sebelum lu gantung di kamar. Iya, selama lu masih dengerin musik, lu masih pengen main musik, ya lu masih musisi. Walaupun juga nggak punya band, nggak pernah nge-gigs ya. Cuman ya awalnya kan dulu ya gue kalau ingat Buluk sih ya ingat inilah zaman waiting room lah ya. Zaman masih nggak pakai celana. Zaman kita manggung di Underground masih dibayar 200-300 ribu, udah syukur tuh. Bangga malah dapat seorang Jiko ya, bangga. Seneng ya. Terus nyampur random lagi random. Punk, Britpop, metal. Britpopnya ada Indies, ada Britpop gitu kan, jadi satu metal jadi satu. Yang hardcore jadi satu, pokoknya siapa ada. Terus nggak lama ska masuk gua loh, udah tambah gitu. Rame ya, tapi seru sih ya. Zaman itu tuh seru tuh. Itu zaman boleh dibilang gelombang kedua revolusi musik di Indonesia, terutama di Jakarta pada era itu. Nah, dulu lu aktif di situ, terus tiba-tiba lu terjun ke lawyer. Memang lu kuliah di sebagai hukum atau kuliah hukum? Iya, gue kuliah hukum. Terus ya ketika gue mau berkarir di musik atau terus gue serius kuliah, tuh ketemu intersection lah, ketemu pilihan lah ya. Ya taunya tiba-tiba gue ada masalah sama band gue biasa lah gitu ya kan? Klise masalah band dengan teman-teman gue marah ribut-ribut dikit gitu kan, terus pada keluar gitu kan, terus mereka bikin band baru. Sakit hati kan gue. Ya udah, gue pikir ya udahlah kalau gitu gue berarti ini udah ini jalannya nih, berarti gue udah terusin udah gue lupain musik lah. Ibarat bass tuh udah gue taruh dalam hardcase, udah gue taruh di gudang, udah simpen dah. Udah nggak lihat lagi lah, gue terus kuliah, terus gue jadi lawyer. Tapi begitu gue ngelanjutin karir gue, ngelanjutin studi gue gitu kan, sampai S2 gitu, gue entah kenapa, karena mungkin jiwa gue ada di musik ya, ada di seni ya. Jadi gue ketertarikannya justru di haki nih, di kekayaan intelektual ya kan. Salah satunya ada hak cipta. Nah, gue tertarik di situ. Jadi udah dari awal gue karir jadi lawyer pun, gue tuh emang pengen passionnya di situ. Belum ada trigger ini nggak khusus nggak? Maksud gue gini, gara-gara lu membaca sebuah kasus mungkin tentang hak cipta, terus akhirnya wah ini harus diberesin nih. Ada trigger dari situ nggak? Ada triggernya sebenarnya gini loh, sebenarnya yang gue lihat nih.
lu tahu nggak ada yang namanya profesi entertainment lawyer? Wah, baru tuh. Apa itu? Di sini kelihatannya baru kan. Iya. Padahal sebenarnya di Amerika sendiri itu udah profesi yang udah lama dan profesi yang sangat menjanjikan buat lawyer sebenarnya. Itu berarti dia Jadi lawyer Hollywood nanganin artis-artis Hollywood, Oke. komposer ya kan, terus juga pemain olahragawan tuh atlet-atlet tuh NFL. menangani public figure berarti. Iya, public figure. Oh, berarti teman gue dia juga tuh. Sen, lu berarti entertainment lawyer. Sandy Arifin. Iya, CS:GO Sandi itu. Arifin. CS:GO tidak ada SMA. Itu senior gue juga tuh Sandi Arifin nih. CS:GO Iya, tuh, iya. Sen. Oh, entertainment lawyer lu, Sen. Iya enggak? Iya. Ya Sandi Arifin tuh salah satu juga sebenarnya. Memang banyak Sandi Arifin, ada Deddy Kurniadi. Iya. Itu senior gue lah ya. Sunan Kalijaga ya. Iya, termasuk juga Minola Sembayang Iya. gitu ya. Itu senior gue emang udah lebih dulu di entertainment. Tapi kalau gue ngelihat dia beda lagi nih. Gue ngeliat ketika gue ngobrol sama beberapa teman-teman gitu. Jadi kebetulan kan gue juga waktu gue zaman lama lu kan di Underground gue ngebandnya nih. Iya. Tapi gue sekolah musik juga nih Iya. sebenarnya. Sekolah musik dulu sekolah musik gue sebut aja namanya gue sekolah di Farabi lah dulu. Emang aneh sih. Gue anak underground main Britpop belajar jazz. Gue malah pengen di situ dulu. Cuma ilmu gue nggak nyampe kemarin nih, nggak jadi ke Farabi gue. Tapi tapi itu juga nggak gue lanjutin karena gue fokus ke kuliah kan. Nah, gue ngobrol sama teman-teman gue, terus gue lihat ini kok berubah ya. Sejak adanya digital nih, ini jadi berubah gitu. Ya. Ada yang bergeser nih, ada kebiasaan di industri musik ya di dunia maupun di Indonesia tuh udah berubah nih. Nah, entah kenapa gue ngeliat juga ada tendensi banyak artis-artis keluar dari label, terus malah mengikuti jalur indie. Nah, ternyata gue lihat loh kok banyak yang nggak paham hukumnya. Ya. Jadi gue banyak diskusi sama teman-teman gue pikir, wah ini harus ada yang Menengahi. ngasih attention gitu loh. Jadi gak banyak gitu lawyer atau ahli hukum yang pun punya perhatian ke sini tuh dikit. Gitu. Apalagi udah terkait digital gitu. Yeah. Ada YouTube lah. Di YouTube kan macam-macam isunya. Ada konten ID lah, ya kan. Belum lagi kalau sekarang kan santer tuh cover version segala macam ya, gitu betul. kan. Terus ya itu yang membuat gue jadi akhirnya gue pengen penasaran dan pengen ngedalemin lagi. Nah, suatu ketika gue mulai beranikan diri untuk buka kantor sendiri nih, kantor gue sendiri. Kan kalau lawyer kan bisa bikin kantor sendiri kan. Ya gue pas gue lagi buka, gue punya banyak kesempatan dong, gue pilih jalur gue dong. Terus gue lihat, wah ini menarik nih entertainment lo nih ya. Gue dalemin, ternyata gue kaget. Ternyata sebenarnya kalau kita memaksimalkan si bisnis musik ini, musikpreneur ini dengan baik ya, itu bisa bagus banget gitu. Dan untuk supaya bisa optimal, memang perlu adanya support dari profesi nih, termasuk lawyer sih. Ya. Nah itu tuh asal mulanya. Triggernya. Jadi gue lihat, waduh ini kok dikit banget gitu loh. Jadi gue nyemplung situ. Dan gue juga sekarang lagi mau coba nularin temen gue. Jadi kayak misalnya gue ketemu temen gue gitu kan. Temen gue tuh dulu kayak contoh ada tuh namanya Citos tuh. Citos, oke. Orang botak kayak gue. Dia dulu juga anak underground juga kan. Anak skate juga. Terus dia pertama gue lagi jadi pembicara, dia nanya gitu, dia nanya, wih ini punya interest di musik nih orang kan. Pas gue udah selesai dia bilang, gue dulu anak underground. Terus dia bilang gitu ke gue, terus gue anak bawah tanah. Wah iya kan. Nah ini gue ajak aja nih orang. Nah tuh akhirnya Citos ngobrol-ngobrol, makanya gue ajak, udah bro, kita bantu nih industri ini. Terus wah dia juga mau tahu kan, bukan mau belajar, kita sama-sama belajar lah ya, bukan gue yang lebih jago lah ya. Terus sama-sama belajar, udahlah kita itu banyak tuh ceritanya kayak gitu. Lo bikin nama kantornya jadi apa bro? Jadi publishernya untuk musisi-musisi atau gimana sebenarnya? Kantor gua sih kantor hukum. Nah, tapi begitu di tengah jalan gua lihat nih. Lo mau mulai dari mana dulu nih? Gua dari itu aja kali ya. Dari tadi kan lo tanya tuh. Gua tadi ngomong soal kalau musisi sekarang banyak yang indie. Nah, cuman nggak tahu jalur, nggak tahu ini hukumnya. Kita ngomong dulu ya. Indie kita, perspektif kita zaman dulu tuh, zamannya masa indah sekalian pisan tuh, bagi yang bikin CD-nya keren banget. Masih suka gua. Itu dibikin sama teman-teman dari Suka Senang ya. Wah, Richard, Berat, kumaha sehat Berat. Aduh, salah satu band Jakarta yang ikut cuman gua doang sih, Bandung semua. Tapi itu kan cikal bakal berkembangnya terus underground ya zaman itu ya. Terus ya dulu kan gampang ya. Kita indie tuh ya udah kita rekaman, nah distribusi tinggal taruh di distro. Ya sekarang
emang ada orang beli CD. Nah, Iya kan? Mau nggak mau, lu mesti tahu channelnya gimana caranya lagu lu bisa masuk di Spotify. Di YouTube. Nah, udah bisa masuk ada PR-nya lagi. Lu bisa diprotek nggak di situ, dilindungi nggak? Jadi yang tadinya kita pikir indie itu simple akan jadi kompleks. ya betul. Apalagi begitu lo manggung sekarang nggak gampang juga lo manggung, harus ada izin, harus bayar royalti ke lembaga manajemen kolektif tuh, WAMI. ya kan, WAMI gitu ya, KCI gitu. Nah itu berarti kan banyak tuh aspeknya tuh. Jadi kalau gua tuh menggambarkannya sama teman-teman tuh namanya 360 musician sekarang. 360 musician. Jadi kalau anak skate ngomongnya 360 berarti muter ya. Muter. Nah, muter. Jadi karena muter itu ada satu orang musisi ini kalau independen jadi dia jadi pencipta lagu. Ya. Ini harus diurusin khusus. Kalau lo mau sedikit lebih advance, lebih maju lagi, mesti ada musik publisher tuh. Ya kan, biar maksimal. Lalu terus lo juga sebagai performer. Ya. Karena lo manggung dari satu panggung ke panggung lain, lo sendiri yang ngurus. Kadang-kadang lo sendiri yang bikin panggungnya. Ya. Jadi otomatis lo mesti ngerti tuh caranya bikin event. Betul. Ya kan, 2. Terus ketiga, lo juga sebagai label, produser. Karena lo bikin lagu sendiri zaman hari gini. Ya kan? Nah, lo sebagai label, lu manggil orang, lu misalnya mau aransemen lagu orang kan lu mesti ada izin segala macam. Mau nggak mau lu mesti belajar kan. Nah itu juga mesti bidang yang satu lagi. Nah bidang yang keempat adalah artist management. Nah itu kenapa ya? Nih kayak lu nih sekarang, lu kan dari aktivitas apa namanya vlog dan atau acara YouTube segala macam ini, itu kan jadi lebih ada dinamismenya. Jadi nggak cuma manggung nyanyi doang gitu loh. Jadi ada sesuatu yang lo bisa lakukan. Itu pengembangan. Itu yang dibilang brand jadi bisa dikembangin gitu ya. Lo juga bisa bikin ini kan cabul tuh bisa jadi brand gitu ya. Siapa tahu lo bisa jual merchandise nih. Ya kan? Ini laku kan bisa gitu kan. Nah, itu kayak gitu tuh. Jadi semua orang musisi kalau dia bisa maksimal itu 4-4 dia dimaksimalkan bagus. Nah, si entertainment lawyer itu harus tahu tuh semua isi itu. Dari sisi publishing dia gimana, dari sisi performer dia gimana, dari sisi label dia gimana, dari sisi dia manajemen artis dia gimana, dia harus tahu tuh. Nah, berarti kantor lo yang boleh dibilang menangani itu. Iya, gua memang di kantor gua ada bidang yang juga khusus ke arah sana mensupport itu gitu. Berarti kurang lebih ada boleh dibilang agregatornya juga bisa dia yang lo ngatur. Enggak, nah ini ceritanya. Itu kan gue yang lihat gitu. Gue lihat potensi. Begitu gue lihat potensi, ternyata musik publishing yang independen yang masih dikit. Iya kan? Yang ngerti. Musik publisher yang ngerti gitu. Jadi kalau misalnya lagu lo mau ditaruh jadi film, itu harus gimana? Mau ditaruh jadi film dijadiin soundtrack harus gimana? Itu beda soalnya sebenarnya lo. Nggak bisa sekali bayar. Benar. Lo beda-beda dealnya ya. Nah, itu kalau misalnya gue lihat wah ini musik publisher jarang, akhirnya gue waktu itu terus sama Rian The Massive, terus sama adiknya tuh Kiki The Massive gitarisnya, sama satu ada namanya Roberto Peter tuh, dulu gitarisnya Coklat yang pertama. Nah kita berempat kita bikin musik publishing company iseng-iseng 2 tahun yang lalu. Ya alhamdulillah sih jalan. Sampai sekarang masih ada ya? Ada. Namanya Eksploitasi Positif Indonesia atau EP Music Indonesia. EP Music Indonesia tuh. Dia ternyata penggagasnya. Iya, bareng sama teman-teman sih. Terus berarti dari situ ini kan gini. Sekarang kita kalau misalkan bicara banyak teman-teman musisi juga yang mungkin belum paham atau mungkin pengen tahu, banyak agregatornya nggak tahu apa artinya. Lu googlingnya kalau itu mah kalau gue jelasin panjang cuy. Gitu ya. Agregator itu apa? Publisher lah, segala macam ini lu googling aja. Tapi ini kita ngebahas lebih yang udah setengah jalan SD kelas 6-nya deh gitu. TK-nya lu cari sendiri di Google aja ya gitu. Nah, banyak sekali yang bertanya kayak penasaran gini. Misalkan kita merilis sebuah single, ya kan, merilis sebuah single. Nah, terus abis itu kita mau mencari, mungkin banyak teman-teman musisi banyak yang nanya di gua, Om, bisa masuk ke Spotify itu gimana caranya sih? Sesimpel itulah pertanyaannya. Mereka nggak merilis fisik, pengen masuknya digital doang. Terus harus gimana persyaratan masuk Spotify dan segala macam. Ini pertanyaan simpel yang mungkin awam buat teman-teman musisi pengen tahu itu. Terus sebenarnya lu bisa jelasin. Kalau gue udah tahu, yang jelasin tersalah gue. Iya, itu kayak jadi makanya yang tadi gue bilang. Itu kan ada lo sebagai pencipta lagu, lo sebagai performer, sama lo sebagai label. Nah, tanpa disadari nih, ketika kita memproduksi lagu sendiri, kita sebenarnya bertindak sebagai label. Makanya dibilangin di label karena sendiri kan. Nah, sama halnya label, ketika dia mau taruh titip di toko, itu kan dia harus ada distributor, ya kan. Nah,
lo berarti kalau zaman dulu karena kalau toko-toko itu dikuasai sama beberapa toko gitu ya, jaringan toko, berarti lo harus koneksi sama label kan. Ya. Nah kalau sekarang tokonya digital, ya otomatis lo harus sama distributor juga. Nah distributor itu banyak. Karena distributor itu banyak, ada lagi agregator. Nah jadi lo kalau misalnya yang namanya agregator, distributor, itu lo jalur distribusiin lo punya master sebenarnya. Nah itu master lo distribusi sana, lo dapet sharing profit lah. Ya dari Spotify itu dapat uang, terus di share, mungkin dipotong sama distributornya, terus lo dapatkan. Nah itu tuh cuman dari lo punya master aja. Karena itu sisi label. Nah gimana sisi lo sebagai pencipta lagu? Di sini lo perlu musik publisher. Jadi kalau lo mau komplit lo harus punya semua tuh, gitu. Nah, yang menarik gini, kalau kita lihat zaman dulu kalau ngomong ini, label ada yang bagus, ada yang enggak, dalam tanda kutip ya. Ada yang sistem promonya bagus. Zaman fisik ada yang sistem promonya biasa aja, bahkan ada yang nggak mempromosikan, yang kayak gitu. Nah, kalau dalam dunia digital sebenarnya ada yang kayak gitu nggak? Yo, maksudnya let's say musik publisher atau agregator tuh sebenarnya ada yang bagus, ada yang enggak. Mungkin biar teman-teman tahu yang bagus tuh sebenarnya seperti apa, yang nggak bagus tuh kayak gimana. Ya, ini karena gue juga belajarnya, karena gue juga bikin ya, coba bikin, dan gue jadi ketemu, ya gue juga tahu kita juga masih belajar, jadi nggak sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan. Ya menurut gue bagus apa tidaknya si distributor, agregator maupun musik publisher itu adalah dalam hal laporan. Itu intinya. Laporannya konkret. Iya, laporannya bener, terus juga bisa dipertanggungjawabkan, nggak asal gitu ya, nggak asal ngomong udah gue transfer dah berapa, dia nggak jelas, itu nggak bisa. Jadi sebenarnya ada. Terus sama gini, penting juga si musik publisher ini tahu soal yang tadi gue bilang 360 motion itu. Jadi kalau ada orang ingin menggunakan lagu kita buat let's say buat project dimasukin ke film atau apa gitu, dia bisa belain dengan bener. Ya bukan belain kayak lawyer, enggak, tapi at least dia udah bisa tahu rate-nya kira-kira berapa, supaya kita bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Gitu. Ada obrolan kayak gini yo. Ini biar lu bisa milih, Pren. Misalkan lu mau masuk ke agregator atau musik publisher, lu jadi bisa tahu, wah ini bagus nih ini. Karena ada obrolan kayak gini. Kurang aktif nih si Pak publisher yang ini sama ininya. Kurang aktif dalam tanda kutip kalau di ini, misalkan nih lu punya karya tiba-tiba dipakai gitu. Kayak gue bekerja sama, kalau gue pribadi gue bekerja sama Dori Sukamti di Euphoria tapi bekerja sama lagi dengan Believe, ya kan, kayak gitu. Nah, buat gue itu lumayan aktif, dalam arti gue sendiri bawain lagu gue kena, kan kurang ajar. Tapi kurang ajar yang bagus. Anjir, gue bawain lagu gue sendiri, gue kena klaim. Ya, tapi itu, nah sebenarnya hal-hal aktif dan gak aktif ini, yang bagus tuh yang aktif sampai segimana sih? Maksudnya sampai akhirnya karya lo itu nggak bisa sembarangan dipakai sama orang lain. Nah iya, itu tadi itu berarti kan sebagai si label, sebagai si musik publisher atau distributor, ya dia kan otomatis pertama harus proaktif ya, infoin lo kayak gitu, terus kasih lo solusi. Ini harusnya gimana, dan kadang bantu untuk misalnya at least negur dulu lah orangnya gitu yang melanggar. Nah sama kayak kejadian lo tuh yang tadi. Itu kan begitu lo ngalamin kayak gitu, lo ngomong dong ke Euphoria dong. Kan, begitu mereka nanti lapor ke Believe tuh, tolong dong dirilis, ya kan. Nah itu artinya kan ada respon yang baik. Nah jadi jangan sampai juga kalau kita punya bisnis seperti ini, jadi musik publisher, jadi distributor, tapi nggak tahu musik ngapain. Nah kan, jadi itu juga salah satu hal sih yang memang penting sih. Emang itu ada dan itu kejadian tiap hari, itu banyak banget kayak gitu. Karena ya seperti kita tahu ya, ada teman-teman mungkin udah banyak yang tahu kali ya, itu kalau di YouTube itu kan ada konten ID, dia otomatis gitu. Jadi memang harus kita yang proaktif juga menginfokan gitu. Bahkan kadang-kadang kalau misalnya gue juga ngomong sama sama teman-teman gitu ya, yang memang gue bantu untuk publishingnya, gue bilang, lo kalau misalnya mau ngerilis konten apa-apa pakai lagu lu kasih tau kita juga ya, supaya kita udah tahu gitu kan. Karena dia ngenalinnya kayak orang lain soalnya, walaupun karena kan itu kan sistem yang baca gitu ya, jadi mesin jadi ya udah ya, kita yang bisa proaktif sih. Jangan panik, jangan marah-marah dulu. Kadang-kadang teman-teman juga ada yang udah marah-marah, wah ngamuk dulu, kok bisa gini kan gitu. Nah yang menarik yo, ini boleh dibilang baru tahun-tahun ini ya, baru bisa baru bisa semakin bagus tentang digital. Di tahun-tahun sebelumnya banyak sekali orang yang mengcover lagu-lagu, bahkan lebih banyak viewernya dari si artis aslinya.
Iya. Ya kan banyak banget nih tentang yang cover lagu. Contoh simpel kejadian terjadi pada Akad. Punyanya Payung Tejuh. Tejuh. Enggak. Tejuh, coy. Punyanya Payung Teguh. Teguh. Teduh. Enggak. Gue jadi diseleksi ya gue. Nah, ya kan? Jadi lebih banyak yang bahkan inilah apa? Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan. Itu salah satu lagu yang akhirnya menjadi ramai dikarenakan mengcover. Tapi ada kasus seperti ini. Kalau kasus Via Valen dan Jeringnya memang tidak mau lagunya, dalam arti tanda kutip tidak mau lagunya diacak-acak seperti itu. Nah, nyelip apa nih? Wah, cabenya ini nih nyelip tuh. Wah, gile. Cabenya dari si ini. Apa ini? Crispy. Properti bisa gue makan nih. Oh. Cabenya dia tuh. Aku coba dulu lah. Ini the best, coy. Sebelum asli dari Padang, coy. Crispy. Lu bisa follow di sini, dia punya Instagram nih. Wah, nah, biar nyelip cabai lagi ya. Enak nih, pedas bener. Mantap. Boleh bawa gue pulang nggak? Enggak, makasih. Ya. Ada yang mengizinkan, ada yang tidak. Nah, dalam arti ada yang ya udahlah pakai aja. Kayak misalkan Anji, ya udah mah pakai aja. Payung Teduh pun ada sedikit kasus di era itu dan segala macam. Nah, sekarang kalau gue pribadi, untuk kita bahas yang sekarang ya, tentang sistem digital yang sekarang. Yang bagus tuh kita tanda kutipnya ngizinin. Karena kan sekarang boleh dibilang apapun yang dibawakan dengan lagu kita dengan nada yang sama itu udah kebaca sama engine, ya kan? Kasusnya dicabul. Kemarin gue kena potong $12 karena asal-asalan mainin Unforgiven doang. Jam Sitpil udah kaya, friend, masih motong $12 ke gua. Tega amat Metallica ini gua kata nih. Ya lo kalau inget dulu juga zaman Napster juga mereka yang gugat Napster kan. Iya kan? Nah, bicara soal itu gini. Misalkan lagu kita sekarang regulasinya gimana ya? Misalkan kita mengcover lagu orang di kafe atau konser atau di YouTube. Gini, gue pisahin dulu ya. Ya. Lo isu yang tadi lo tanya sebelumnya lagi happening banget nih soal cover version nih. Jadi kalau di dalam gua ngomong rada ini dikit ya, rada boring dikit nih. Kalau dalam undang-undang hak cipta itu ada hak cipta itu ada hak yang bersifat eksklusif katanya. Jadi kata eksklusif ini sebenarnya panjang nih. Loh, jadi ya gua nyombong dikit boleh ya? Jadi kebetulan gua lagi sekolah lagi nih S3. Nah, yang gua tulis di penelitian gua itu judulnya adalah mechanical rights atau hak menggandakan. Jadi gua belajarnya bukan belajar gua baca buku banyak-banyak, gua belajar dari ahli-ahli hukum aja enggak. Justru gua belajar dari lu, gua belajar dari semua teman-teman untuk ngelihat gimana sih kalian memandang tentang mechanical rights, tentang hak menggandakan. Ya karena ini dua hal yang berbeda sebenarnya. Nantilah kita itu Google sendiri ya, mechanical rights apa ya. Kita gue bikin kelas dah. Nanti kalau gue udah disertasi nanti gue undang deh, lu sudah datang deh. Nah, jadi gini. Jadi kalau kita ngomong masalah eksklusif itu dia tuh punya hak. Gue mau izinin kek, mau nggak itu urusan gue, namanya eksklusif ya. Suka-suka gue. Misalnya ada nih pencipta lagu. Gue nggak suka, gue mau take down dia punya cover. Kenapa? Gue nggak suka mukanya. Cuma nggak suka mukanya. Iya, gue gak suka mukanya udah gitu. Ya udah gitu. Oh, oke. Ya, itu hak dia. Tapi sementara orang lain dibiarin. Gitu. Jadi itu hak dia. Jadi jangan juga ada seseorang yang terus dia kemudian ngambil standpoint orang bebas pakai lagu gue, terus berarti semua orang bisa ngikutin dia. Nggak juga. Kan ada juga pencipta lagu yang masih pengen lagunya di cover tapi jadi bagus. Ya, atau ada pencipta lagu yang udah lu izin sama gua kasih deh, tapi lu izin gitu ya. Itu kayak gua. Itu kayak gua tuh. Izin aja, kalau izin gua kasih deh, tapi lu izin. Jadi enak kita. Jadi gua tahu juga, oh lu siapa, gua kenal. Oh, jadi gua juga bisa kasih masukan. Ya kan? Jadi covernya juga jadi lebih bagus gitu. Karena kalau contoh gue jujur kasusnya Jering sama Via Valen itu sering gue jadiin presentation material kalau gue presentasi di mana-mana tuh. Karena menurut gue wajar aja Jering atau SID itu nggak begitu suka lagu itu dijadiin koplo ya. Karena itu lagu kan wah beda banget meaningnya men. Memang liriknya memang dia dalam banget itu dalam banget. Itu kayak aduh gue pertama kali denger lagu itu juga merinding men. Terus tiba-tiba suatu hari gue denger itu jadi koplo kan. Ya nggak apa-apa sih, bukan mengatakan koplo itu jelek, cuman sometimes ada ego seorang pencipta juga
Gak mau lah, mau lah ya. Kalau gue bikin lirik ini tuh benar-benar dalam untuk perjuangan seseorang yang akhirnya menjadi sesuatu hal yang boleh dibilang di dalam tanda kutip dibuat nggak terlalu dalam jadi kayak gitu. Ya jadi artinya balik lagi ke kitanya sebagai pencipta lagu maunya gimana ya kan. Nah tapi ada lagi nih, lu tadi bilang kalau misalkan kita sudah proteksinya udah baik, kita udah punya yang namanya konten ID itu, kita punya publishing, label kita juga partner YouTube. Jadi pokoknya tenang deh, siapapun juga mau cover, siapapun juga mau repost, siapapun juga mau bikin video lirik, kita bisa dapat uangnya langsung ke kita, nggak ke mereka gitu ya. Nah, itu orang-orang yang sudah terprotek seperti itu, rata-rata akan memilih, yaudah lo pakai aja deh. Karena semakin viral lagu dia, semakin banyak pendapatan dia. Betul. Nah, jadi emang ini tergantung loh. Jadi nggak bisa juga kita salahin ada sebagian teman-teman pencipta lagu yang masih marah-marah kalau lagunya di cover karena mungkin dia nggak tahu nih kalau seandainya dia daftarin dengan bener di YouTube sebenarnya dia dapat gitu. Itu kan jadi masalah. Iya, nah itu dia banyak juga teman-teman musisi yang masih ada yang udah tahu, ada yang belum. Sebenarnya ya lu dapat juga walaupun kayak tadi Rio bilang benar tuh. Oh, lagu gue di cover jadi jelek nih, jadi gini. Tapi sebenarnya lu dapat duit itu dari situ. Karena sudah terurus sama si publishernya, si agregatornya udah ngurus dapat ke lu. Nah, tinggal balik ke lu nih, mau eksklusif apa enggak. Kalau misalkan kita sebagai musisinya pengen gue nggak suka mukanya kayak gitu, sesimpel itu. Ya lu tinggal protes nanti diklaim pasti sama si ini kan. Kayak kasus lo, emang lo di take down konten lo sama Metallica enggak kan? Enggak. Cuman lo disuruh bayar ya. Nah, bahasanya bahasanya hai gitu kan. Lu pakai lagu ini ya gitu. Bahasa Indonesianya gitu ya, ini bahasa Inggris. Hi Jude, you main gitu. Lu pakai lagu ini ya. Enggak apa-apa kok, asik gini. Tapi kita potong ya gini. Oke, yang potong negaranya Albania, Rusia. Banyak amat Metallica negara gue. Jadi kepemilikan lagu itu sudah dimiliki oleh negara-negara sebesar megastar cuy, kita mengcover Metallica gitu. Ya jadi gua harus bayar ke sini sekian dolar, ke sini sekian dolar. Gembel lama-lama gua bilang turunin jangan enggak. Token gua bunyi, tokennya James Hetfield kagak kan beda. Tapi ini tadi ini kalau yang sekarang Skin Heart for Life enggak lah kayaknya. Enggak lah ya. Rumah cincai lah. Remon saya enggak kena ya. Remon semuanya enggak kena kan sama Irfan, aman kan? Masih aman. Jadi kalau bisa, tapi sekarang untungnya gini di YouTube ternyata udah bisa ngedit kan sekarang kan. Iya. Jadi kita nggak perlu take down untuk upload lagi. Dari YouTube aja sudah bisa teredit. Nah kayak gitu tuh lumayan menarik. Tapi bodohnya tim Cabul Boys kemarin diturunin ini nama Gorus. Lu jadi kurang lagi viewernya. Ya udah. Tetap nyambung lagi nih. Pertanyaan kedua lah tadi. Soal yang manggung ya, perform ya. Nah, itu perform beda lagi tuh. Makanya tadi gue bilang, kalau misalnya di YouTube segala macam, itu kan tadi urusannya apa yang namanya sinkronisasi tuh ya. Jadi urusannya sama musik publisher, sama label lah, label yang distributor itu, yang agregator yang punya kerja sama YouTube. Nah, kalau yang lo tadi tanya itu performing live ya. Performing live. Nah, performing live itu tuh yang kita kenal LMK itu, lembaga manajemen kolektif. WAMI dulu, KCI dulu ya. WAMI, KCI masih ada. Ada KCI, ada WAMI, ada RAI, ada Selmi segala macam. Nah, itu ya gue nggak mau terlalu dalam lah ngebahas itu. Suatu hari lo undang aja salah satu komisaris komisioner LMK kalau lo mau. Gue sebenarnya mau nanya ini sebenarnya, cuman nggak usah jawab, nggak apa-apa. Butuh nggak sih musisi daftar di WAMI? Ya butuh dong. Butuh. Karena untuk gini. Gue belum daftar soalnya. Enggak di LMK ya. Kalau WAMI nanti gue kayak merek lagi. Di LMK. Itu kan LMK banyak ya. Jadi nggak harus WAMI gitu. Jadi penting karena gini. Menurut undang-undang, walaupun lo manggung sendiri, lo tetap harus bayar ke KP3R ya, ke LMKN melalui KP3R gitu ke mereka. Nanti mereka distribusi. Nah, tapi nanti lo kolek lagi. Cara lo kolek apa? Ya lo mesti gabung ke sana. Jadi kalau lo nggak gabung ke sana, lo gimana lo kolek? Ya kan? Sebenarnya kembali ke musisinya berarti maksudnya gini, lo mau apa nggak ke sana apa nggak, itu tergantung musisinya. Udah gue nggak butuh gitu-gituan, kan bisa kayak gitu juga ya. Bisa aja. Jadi dia bilang udahlah gue satu aja. Atau gini, dia balik lagi ke label. Ya kan? Kalau memang dia di bawah label, bisa jadi label yang mendaftarkan. Sebenarnya loh, jadi kalau label itu dia udah ngelakuin ini udah dari dulu. Cuman kita nggak pernah tahu karena kita ya cuman signing terus cuman dapat laporan dari bulanan. Karena mereka juga sebagai publishingnya, mereka sebagai labelnya, mereka kelola semua gitu. Nah cuman teman-teman itu ketika dia keluar dari label bingung kok jadi banyak banget yang musik Gorus emang banyak. That's why makanya sebenarnya kita ada orang yang akhirnya balik lagi ke label. Kayak Taylor Swift tuh balik lagi ke label. Ya, makanya.
untung gue nggak pernah sign kontrak sama major label gue. Cuman di distribusi doang. Yang sebenarnya sign kontrak waiting room doang pren waktu itu, Ben. 25 tahun. Mau set asli. Sampai mau gue bikin ini belum bisa, anjing 2020 baru bisa dikelar. Ternyata 2020 masuk kemarin set, tapi ujungnya benar kayak dia bilang, balik lagi. Jadi ketemu sama Mas Kadek dari Aquarius. Mas Bulog, ini udah selesai kontrak kita gini. Lu waiting room mau kita rilis lagi gimana nih? Gua ambil waiting room terus gua rilis sendiri, ribet ngurusnya. Ya kan, dalam arti bandnya juga udah nggak terlalu aktif, udah nggak aktif malah. Jadi deh Mas, terusin di Aquarius, perpanjang lagi berarti kita pegang digitalnya. Ya udah aturannya tangan balik lagi ke sono. Tapi memang gue juga ngelihat fenomenanya sekarang label-label yang gede ya udah berubah sih, geser sih lo. Jadi mereka juga lebih mendukung 360 musician yang gue bilang ini. Jadi lo nggak harus signing sama label untuk dibantu sama label buat distribusi. Sekarang begitu rata-rata label. Jadi udah bergeser semua lah. Gitu. Boleh dibilang juga ini ya, apa namanya, label itu sekarang kalau udah jarang banget lo ngasih demo ke label A&R dengerin cek terus lo ditelepon untuk datang meeting ngobrol. Kejadian itu hanya terjadi sampai akhir 90-an. Awal 2000-an aja sudah mulai label mencari bakat-bakat terpendam yang dari event-event dari segala macam. Nah ini contoh kasusnya banyak banget. Let's say Isyana Sarasvati yang akhirnya diketemukan oleh Sony, SID, sampai Pak Yan datang ke Sondernalin Bali untuk melihat langsung SID tampil di sana, dan akhirnya tiba-tiba sign kontrak Burger Kill masuk segala macam. Nah label justru sekarang lebih mencari, mungkin ada divisinya yang mencari talent-talent yang bagus gitu. Kalau dulu kan kita ngasih label gitu, terus kita didengerin sama A&R-nya dan segala macem, sampai akhirnya kita ya udah mujur ini apa, lu laku nggak laku, untung nggak untung dah, tiba-tiba desain dan segala macem. Nah berbicara soal label major ya, itu saat ini kita bicara dengan major label. Jadi sekarang nih kalau dibilang yang harus mainstream dari label, ini bisnisnya sekarang label tuh kemana sih larinya? Ke digital juga kah? Karena fisik kita nggak pernah lihat lagi saat ini. Iya yang tadi gue bilang. Jadi label juga akhirnya sekarang lebih banyak ada dua nih. Jadi selain dia emang nemuin artis terus diajak gabung eksklusif ya, atau dia membantu 360 musician tadi. Biasanya nih ada tendensi gini gue lihat nih. Jadi dia keluar nih dari label, terus dia 360 dong. Nah begitu dia coba sendiri, dia kan nggak bisa ngerjain sendiri nih. Ujung-ujungnya dia balik lagi sama label, cuman kerjasama. Partner. Lebih asik, lebih bantuin gua untuk ini dong gitu. Distribusi gitu. Karena kenapa? Ini biasanya begini ceritanya. Waktu pas dia tenar, kan dia masih sama label. Lagu-lagunya kan di label nih, ya kan? Pas dia udah keluar, kan orang-orang kadang-kadang maunya dia masih bawain lagu lamanya dia kan, itu kan otomatis dia harus hubungan baik. Iya betul. Ya jadi ketika kita keluar dari label pun, gue sih selalu nyaranin teman-teman gue baik-baik lah, jangan ribut. Soalnya lu pasti butuh, gitu. Karena lu tenar tuh di zaman itu, dan mereka punya masternya. Bahkan beberapa juga publishingnya mereka pegang gitu loh lagunya. Jadi ketika lo mau produksi ulang pun juga akhirnya lo mesti kerja sama lagi sama labelnya. Tapi itu fine, itu model satu. Model kedua, kalau lu misalnya masuk ke label, lu jangan kaget kalau lu ditawarin satu kontrak lagi, namanya artist management. Jadi itu tahun sekitar awal 2005-an tuh, tiba-tiba semua label punya artist management. Musika motong 28%, Benyo ada terus ada wah, semua ada, hampir semua. Kenapa label pada motong band nih? Gitu. Tadinya kan nggak ada di label itu. Cuman mungkin yang pada saat itu fenomenalnya adalah penjualan fisik tidak jalan, tapi off air si artis jalan. Sedangkan label butuh dana promo untuk menjalankan si artis-artis ini. Keluarlah si policy artist management itu namanya julukannya 360 deal. 360 deal. Karena 360 deal kenapa? Lo deal masuk ke label, wah lo seneng, gue masuk ke label, ya sini kamu masuk, tapi kamu ini ya dikasih lagi 360 dikasih balik. Cuman seperti gue bilang tadi, gue kan sempat ngobrol nih sama Benyo tuh sahabat gue, di musika manajer Noah. Tapi kalau misalkan si label ini memotong fee panggung, tapi disalurkannya bener, oke. Jadi kan misalnya kita lihat, let's say label A, let's say kalau gue melihat dari teman gue dari musika yang gue lihat ya, bukan gue mempromosika, enggak, cuman gue ngeliat kebenarannya. Dia potong si A sekian persen, si B sekian persen ini, tapi promosi A si B ini jalannya bener gitu. Jadi wah, emang di pemotongan uang panggungnya benar-benar disalurkan
bener. Tapi ada label yang motong uang panggung, promoin juga kagak, kan ajaib itu. Iya. Kayak gitu-gitu. Ya, oke lah. Ya makanya itu pentingnya kita juga komunikasi sih sama labelnya sih menurut gua. Tapi satu lagi yang gua mau coba apa namanya pertegas sedikit nih. Jadi gue dulu juga nanya, ini kok kesannya nggak adil gitu ya? Kenapa kok di 360 gitu? Tapi ternyata gue pikir-pikir wajar aja label kayak gitu. Sekarang gini, kita harus berpikir zaman sekarang ini jangan terlalu egois lah ke diri kita sendiri. Kita harus berpikir kepentingan ekosistem. Jadi ekosistem tuh gini, ini harus terjaga semua. Jadi jangan sampai label-label ini juga yang gede mati. Kalau dia mati, susah kita juga. Karena kita sebagai 360 musician juga nggak bisa kerja sendiri. Kita masih membutuhkan mereka. Jadi kadang kalau hal kayak gitu wajar aja. Misalkan gini, lu produksi satu lagu, kira-kira dibajetin berapa? Kalau untuk kelas label itu mungkin sekitar 40-50 ya juta ya. Let's say dia bikin, kita keluarin album aja, which is 8 sampai 12 lagu aja, 12 lagu lah. Itu kan dikalikan 50 juta. Sebesar itulah uang yang dia invest. Belum lagi untuk promo. Belum lagi buat segala macam lah yang apa namanya, yang buat ngembangin si ngangkat ngorbitin lah kalimat asarnya ya. Jual produknya nih. Ya, jual produknya gitu ya. Nah, itu gimana dia baliknya kalau seandainya jualannya cuma dari digital, yang rata-rata orang nyetelnya juga gratis. Betul. Gitu ya. Pasti dapetnya kecil soalnya. Beda sama zaman CD, zaman kaset gitu ya. Nah, jadi caranya dia supaya bisa apa ya, kalau bahasa Inggris make a living atau bisa berbisnis, bisa jalan usahanya, ya otomatis ya dengan 360 deal itu. Tadi gitu. Ada Jadi win-win solution-nya. Jadi kita juga harus open minded gitu kan, ngelihat jangan ngecap juga, wah label jahat nih begini. Ya kita mesti lihat ini label harus hidup, karena kalau label nggak hidup, ya terus siapa nanti yang tanggung jawab nerusin? Kan kalau kontrak label tuh kita dijanjiin bisa bikin 3 album atau 4 album. Lah nanti yang biayain album ketiga, keempat, kelima siapa? Kan? Yang jahat mungkin label yang kayak gue bilang tadi, dipotong gede tapi kagak kerja. Nah itu lu tinggal deal-dealan lah, ngomong lah dengan labelnya. Kayak gitu-gitu. Sekarang kan udah informasi gampang nih. Jadi lo bisa, ya gue rasa sih bisa belajar sendiri juga bisa sih. Kalau kita ngeliat kalau masalah fisik sekarang yang jalan ya cuman band-band dalam tanda kutip band-band indie, band-band besar itu fisiknya masih lumayan bagus. Burger Kill ngerilis kaset 1000 kopi 2 hari, friend. Gila. Dead Squad ngerilis CD sekian hari, ngerilis merchandise sepatu 400 pieces 2 jam. Habis. Betul. Gila, band-band itu yang masih die hardnya masih gila-gila. Seringai belum keluar aja gue udah minta tolong-tolongin gue di Lawless. Bener-bener masih banyak juga pencinta CD yang untuk koleksi. Untuk band gue juga alhamdulillah tuh ngerilis CD Waiting Room yang udah kagak aktif aja 1000 kopi 5 hari kelar. Wah, iya, karena kalau gue satu hal sih itu CD atau fisik itu masih ada jadi kayak eksklusif ya. Eksklusif dan kita ada seninya. Jadi kita ngeliat nih, siapa nih sound engineer-nya ya kan? Siapa nih? Kredit title-nya kebaca. Tuh. Nah, itu tuh berasa banget gitu loh. Ini nih kalau kita ngomong soal label. Ini kalau gua lihat nih tadi lo. Ada Focusrite 8 2. Di bawah Focusrite yang merah itu Avalon merah, habis itu ada Eventide. Ini Aquarius kayaknya nih. Iya kan? Gila lo. Aquarius ini. Tahu gua. Ini Eventide ini studio Sultan ini di zamannya nih. 8 juta 6 jam. Tuning drum doang bayar 8.000. Waduh, Pak Sur. Ini fotonya juga aduh. Ada sama Mas ADMS nih ya. ADMS sama Mas Chandra Darusman ya. Mas Chandra tuh yang KCI dulu ya. Iya, dulu pendiri KCI. Pendiri KCI. Ya, beliau inilah pejuang hak cipta juga. Ya. Betul. Nah, sekarang udah balik lagi ke Indo. Tadi kan lama di Jenewa di Swiss, itu di World Intellectual Property Organization, terus ke Singapura, ke WIPO Singapura, dan mulai tahun ini udah balik ke Indonesia. Ini apa namanya? Studio Sultan. Beneran di Pondok Indah. Di zamannya. Tapi masih sampai ada, sekarang ya, sampai sekarang masih Sultan kayaknya. Masih dan masih gila, gede banget ya. Ada grand pianonya, ada apa, waduh. Lo tuning drum nih, dumpang. Feedback. Pojok kanan sekian ini belokin dikit ininya. Woi, jangan bolak-balik. Gitu. Biasa. Ini apa ya, pembantu rumah tangga lagi beberes. Bolak-balik tangga belakang tuh. Lagi ngepel dia. Gitu. Jadi di mana di balik belakang drum itu ada akustik yang bisa pindah sendiri. Kebluk asu, katanya bisa pindah akustik. Ini nih.
Ini lagi ngapain yo di sini yo waktu itu? Aduh, ini udah 3 tahunan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Ini gue lagi bantuin Mas Chandra Darusman sama Mas Panji Prasetyo juga waktu itu lagi bikin albumnya Mas Chandra Detik Waktu tuh. Jadi ini kita latar belakangnya dulu pas gue bikinnya gini gue. Anak generasi sekarang tuh nggak kenal sih Chandra Darusman gitu. Padahal dia one of the Indonesia's great composer ya, salah satu komposer terhebat di Indonesia. Cuman karena dia sudah lama di luar negeri, nggak lama di karir di musik juga, jadinya orang lupa gitu loh. Terus anak-anak muda terutama, dan kita akhirnya yuk kita bikin lagi yuk lagu-lagu Mas Chandra. Kita ajak teman-teman siapa yang mau ikutan untuk aransemen ulang. Jadi ini album juga luar biasa sih, kompilasi. Itu isinya semua ciptaan Chandra Darusman, baik dia waktu dia sendiri, dia sama Karimata, maupun dia sama Chasiero ya. Nah itu yang itu yang kita bikinin gitu. Terus jadi rame-rame lah. Nah ini banyak libatin banyak musisi juga gitu ya. Ada dari segala macam, dari mulai Afgan aja ada. Sini ya? Tapi ada juga Watches Couple Company sama Mondo juga ada Mondo gitu. Gascaro. Mondo Gascaro. Jadi udah macam-macam sih. Nah ini pengalaman berharga gue banget sih bisa terlibat di dalam project ini. Gue diajak Mas Panji. Itu waktu itu operator siapa? Tommy apa Novi? Aduh, gue lupa tuh waktu udah set itu. Aku harus cuma 2 yang terlalu bengong untuk ngelihat prosesnya sih. Udah lama juga sih. Gue kalau masuk Aquarius yang gue lihat itu semua pre-M-nya 14 juta, 60 juta, 80 juta. Gue itu gila, dapat rumah 8 biji nih pre-M doang. Itu udah gak sakit sih gue. Nah, itu tolong bilangnya helikopter gue nggak usah dilas dulu, ntar aja. Bisik lagi ngobrol. Biasa, ayah punya helikopter rusak, dia punya engsel. Lagi benerin engsel helikopter. Iya. Dia lagi ngerapin engsel. Gue bilang tolong dirapin sampai presisi banget, dia punya tulang helikopternya. Gitu. Cabul mau bikin helikopter boys besok ya nggak ya? Sekarang ini menarik juga nih, Rio ini menangani urusan ahli waris hak cipta almarhum Didi Kempot. Nah, jadi kemarin gini yo, gue sama Melanie Subono, jadi Melanie menghubungi gue, Om, lo mau bantuin gue nggak? Kenapa? Lo tahu lagu Indonesia aja nggak? Tahu yang di Harvey Maleholo kan? Nah itu dia kata gitu. Lo taunya tuh lagu Harvey kan? Gitu. Itu tuh lagunya Cakan M begini-begini. Oh lagu orang? Gue pikir lagunya Harvey gitu. Gue sama Melanie sudah melakukan merecycle lagu si Cakan M. Tapi kalau Didi Kempot kasusnya gimana sih? Maksudnya dia tuh apa yang lo tanganin di urusan ahli warisnya si Didi Kempot? Iya, well sebenarnya apa ya? Ya tadi gue bilang nih risetnya oke juga, belum banyak orang tahu sebenarnya. Cabut, udah gila. salut gue. Ya jadi gini sebenarnya ini kan keluarga ahli waris Didi Kempot ya, keluarga besarnya. Terus juga ada beberapa lawyernya banyak nih. Gue salah satu yang mau masuk. Cuman memang gue masuk ke situ karena gue entertainment lawyernya gitu untuk berikan saran mereka tentang dari yang tadi kita ngomongin semua lah gitu kan, tentang industrinya segala macam. Nah memang gini, kenapa yang mendasari gue mau gitu ya untuk bantu untuk masuk ke project itu gitu ya, karena gue lihat gini, jadi kalau artis besar itu rata-rata kalau ketika dia masih masih hidup gitu ya, itu dia kan ada off air, ada branding, ada segala macam. Jadi tidak terlalu pusing soal hak cipta gitu ya. Karena selama dia masih bisa manggung, masih bisa ada job gitu ya. Itu kan aman ya. Tapi lo bayangin nggak kalau itu udah wafat gitu ya, udah meninggal, itu kan berarti stop semua tuh, ya kan? Off air segala macam tuh stop. Nah, berarti kan mengandalkan yang ditinggalkan cuma apa? Ya si hak cipta ini. Nah, sehingga gue juga ngerasa terpanggil gitu, dan gue ada beberapa temen yang memang bantu project itu merasa concern gitu, dan ini pengen melakukan sesuatu karena karyanya Didi Kempot tuh banyak banget ya. Tapi dia itu seniman sejati, jadi seniman sejati yang benar-benar nggak mau mikirin kayak gitu-gitu deh. Pokoknya berkarya aja, gue manggung aja, udahlah. Pokoknya old school gitu. Tapi ya itulah seniman gitu, kita harus hargai. Tapi di sini kan beliau udah nggak ada, jadi harus ada yang membela hak-hak dari si para ahli waris. Jadi ya disitulah gue coba masuk step up. Tapi emang nggak mudah, gitu, nggak mudah karena dia belum didaftarkan atau gimana sih, maksudnya si Didi Kempot ini belum mendaftarkan ke agregator dan segala macam, apa gimana sih? Nah mungkin gue nggak bisa berbicara banyak terlalu detail ya, tapi kita ambil
secara general aja ya. Sebenarnya nggak Didi Kempot aja yang gua bantu, ada beberapa ahli waris lain juga, komposer atau pencipta lagu besar tuh gua bantu ahli warisnya. Rata-rata bukan begitu. Rata-rata itu adalah mereka kan pertama yang paling berat tuh meninventarisir lu. Ya, jadi lu kan kalau lu pencipta lu tahu lagu lu mana aja kan. Ya, tapi kalau gue suruh lu bikin catatan pun juga lu pusing maksudnya. Lu butuh pelan-pelan, lu ngobrol sama temen lu ngobrol sama asisten lu atau apalah. Pokoknya lu satu-satu lu list gitu ya. Lu urut-urut. Nah, ini kalau udah nggak ada lebih susah memang. Karena kita mesti cari gitu, kita mesti telusuri satu-satu. Karena ada lagunya di label ini, lagunya di label itu, di label ini. Nah, itu mesti kita inventarisir dulu dan terus mesti kita pertegas dulu. Ini dealnya gimana yang sama ini sama ini gimana ini sama ini, itu kan pasti ada beda-bedanya dan itu yang mesti dilakukan. Jadi artinya bukan dengan adanya kita terus jadi susah gitu, tapi sebenarnya ini di kita ini masuk supaya rapi, supaya nanti kalau sudah rapi ya mungkin kita bisa tinggal. Dan ini yang menarik nih, karena gue tadi sebelumnya gue bilang gue belajar bahwa wah ini ternyata butuh musik publishing apa segala macam. Gue mengarahkan ya kalau kasus-kasus seperti ini nggak cuma Didi Kempot aja, supaya si ahli waris ini juga bisa bikin ekosistem. Jadi dia bisa bikin musik publishing sendiri atau label sendiri. Jadi dia bisa kelola otomatis dan bisa diturunkan lagi ke anak cucunya si anak-anak nih gitu ya. Nah, itu sih yang jadi apa namanya ya, lagi di concernin untuk iya, gue tuh pengennya kalau seandainya semua orang bisa melakukan itu, wah, Indonesia tuh bakal bagus banget musiknya, men. Gitu, karena menciptakan ekosistem. Jadi judul kita ini sebenarnya bukan bagaimana memperjuangkan hak kita, bagaimana memprotek hak kita, nggak itu sekarang yang kita harus pikirkan. Ekosistem. Artinya ya kita harus mikirin supaya semua ini dapat bagian yang rata. Ya kan? Nah, itu sih. Jadi tujuannya ke situ. Berarti memang penting ya buat apalagi musisi-musisi yang old school, yang legendaris dan segala macam, di saat mereka sudah tiada, ada hak waris yang harus diterima oleh pihak keluarga. Ya. Dalam arti karya-karyanya itu boleh dibilang menghasilkan nominal yang tidak sedikit. Ya kan? Apalagi untuk sebesar Didi Kempot. Lagunya di cover oleh siapa aja, harusnya ada hal kayak gitu. Let's say kemarin kita habis ngobrol dengan salah satu sahabat gue, Darafu, ya kan, dia mengcover lagu Didi Kempot kan ya, yang apa judulnya tuh, yang gue nyanyiin berdua, pokoknya bukan si Opo Kowe, bukan itu, adalah pokoknya lagu di cover sama Darafu. Nah itu sebenarnya hal seperti itu kan berarti kan pihak Didi Kempot, walaupun Darafunya sudah izin di saat sebelum beliau meninggal gitu, tapi mau nggak mau kan saat ini ada pembagian hak punya Didi Kempot yang bisa lurus gitu ya untuk ininya. Karena kita pikirnya gini lah, ada hak ahli waris yang mesti ya ibaratnya adil aja lah. Bayangkan kalau itu kita gitu ya. Kalau kita pencipta lagunya, kita meninggal, pasti kan kita pengen orang yang kita tinggalkan juga masih bisa menikmati yang seperti yang lo sama Melani lakukan. Itu kan lo memberikan supaya ahli warisnya ya bisa merasakan gitu kan. Nah itu sih memang bro yang paling apa namanya, maksud gue itu ya dasarnya lagi pula gini, kalau dari undang-undang hak cipta sendiri ya 28 2014 tuh sebenarnya hak cipta itu tuh seumur hidupnya si pencipta plus 70 tahun kalau dia meninggal. Jadi ada batas waktunya. Oh, kalau dia meninggal ada 70 tahun ke depan. Iya, 70 tahun ke depan buat ahli warisnya tuh memanfaatkan. Jadi kan tuh ada batas waktu. Ya kan, jadi ini harus habis. Iya, jadi harus maksimal gitu loh. Jadi tuh buat teman-teman ini ilmu yang luar biasa, friend. Jadi mungkin banyak mungkin Mbak Shelly Cakan juga bisa dengar ini. Jadi Mbak Shelly punya 70 tahun ke depan untuk menikmati karya dari Cakan M kalau diurus dengan baik dan benar. Ya kan, Mbak Shelly ini anaknya Cakan M yang mengurus semua itu. Dibantu sama Melani Subono untuk merecycle lagu Indonesia Jaya yang gue sama Melani lakukan. Jadi penting tuh informasinya buat musisi-musisi lain. Mungkin banyak yang kita nggak tahu. Siapa tahu ada keluarga dari Phil Coming. Lu nggak tahu kan Phil Coming kan? Nggak yang tahu kan? Lu googling dah. Judulnya Galunggung Meletus. Itu juga lagu di era itu. Wah, apa namanya, Galunggung Meletus. Terus apa? Banyak deh, bukan Phil Collins ya, Phil Coming. Itu ada penyanyi dangdut, gede cuy, yang kayak gitu-gitu. Tapi kan kita nggak tahu di mana karyanya sekarang dan segala macem. Itu salah satu underground dangdut di zaman itu, kan kayak gitu. Dia lebih brutal dari Johnny Iskandar secara lirik.
Galunggung meletus itu dengan Cims coy. Gila. Terus dangdut parah kan. Kalau ini kan kita tahu lagu almarhumnya apa gimana? Manu cicarobo cicarobo dawa buntute na jadi jorok ya. Lagu fenomenal banget tuh. Tapi itu kan pasti royalti peninggalannya luar biasa itu besarnya di lagu itu ya kan? Iya. Nah, buset. Ini badan lu masih kayak Ligi. Anjing dia nemu aja lagi. Kacamatanya ini tren lagi rockabilly eyeglass gitu. Rockabilly banget nih kacamata. Ini di mana yo? Coba lo lihat deh kira-kira gimana nih? Dia punya bentuk ini kalau nggak di bukan di parkit ini. Ini di mana ya? Ini kalau nggak salah nih tahun 99 nih. Poster cafe. Poster nih? Iya poster. Belakangnya putih ya? Ini di panitia ditaruh ini kayak putih-putih. Oh. Kalau nggak di poster cafe, ini di M Club kayaknya. M Club ya? Wah, dua itu lah. Itu zaman gila underground banget. Ini masih zaman itu apa? Poster cafe, M Club. Belum. Ini masih yang ini gue inget ya, gue bawain lagu apa ini? Oh ini gue bawain lagunya Menswear yang Daydreamer kalau nggak salah. Daydreamer. Tiba. Tapi itu apa ya? Asik ya zaman itu. Iya zaman. Sama kayak itu yang ini nih. Kan Javis kalau nyanyi itu gue sampai bosan banget karena setiap gue manggung di underground pasti banyak yang panitianya minta setlist lagu disco 2000 sampai gue pernah bosan banget ya. Suatu hari gue beli fretless, gue manggung disco 2000 pakai fretless saking gue bosan. Jadi Inggris banget tuh zaman tapi jujur ya, gue seneng loh setiap bawain lagu itu selalu yang ke depan cewek-cewek. Kalau lo yang manggung kan cowok-cowok. Ludah-ludahan. Jangan ludah-ludahan lo memang. Makanya gue pilih gue nggak pernah nyesel men jadi anak Britpop pada saat itu kan kalau gue manggung yang datang ke depan cewek-cewek. Kalau pas waiting room mah dodo dong. Gue kalau waiting room udah biasanya kan lu belakangan tuh lu lebih senior by the way stratanya dulu. Jadi kalau gue udah selesai main lagi nonton mau beres-beres waiting room naik cepet-cepet beres-beres aja. takut rusuh kali. Sampai sekarang gue punya band gak ada yang cewek-cewek di depan ini. Super Glad isinya juga sama. Bang, encir bang. Aduh. Guys, man. Kau sampai lagi rambut semua di depan burung. Tapi itu udah kayak apa ya? Gue jadi ya inget sih deh gue. Kalau kita manggung itu vokalis gue tuh dulu namanya Doni, ada tuh rambutnya polen gitu terus pakai make up ya. Kalau manggung ya dikasih salib, tuh kadang-kadang kasih pantat. Dilempar kencing pernah. Besok gua bikin band itu aja ya. Band polak ya. Band polak zaman kini supaya bisa bisa cewek-cewek kayak itu kan mah. Yang kemarin mah itu sebelum engkau pergi abadi dari semua ini sepantasnya kau berhenti. Iya, tapi susah ya. Udah melekat lo tuh. Lo begitu jadi kayak modus. Kita semua kalau ngeliat dia begitu modus. Atau ini kayaknya mulai berkurang nih followers ya. Jadi dia cari genre lain. Kan gue bikin project Looks and the Sick Boy. Besok gue bikin lagi Looks and the Good Boy. Iya. Yang Heavily low. Papa.
Wah gila laku gue. Cewek-cewek itu, lu kagak mungkin. Tapi asik juga sih. Mungkin tapi lu mesti ganti nama, pakai pseudonym gitu loh, pakai nama lain. Tapi pakai. Jadi yang tahu anak-anak zilenials doang, mungkin nggak tahu buluk. Jadi di brainwash lo hilang dulu, ya hiatus dulu hilang, terus lo berubah gaya gitu, jadi rapi, ya kan, terus lo ganti nama, orang nggak ada yang tahu. Terus kita udah bilang modus. Ya tahu udah hasil modus nih. Wah ini nih. Apa nih? Yang membuat lu ngefans banget sama Alex James dari Blur. Ya karena gue bass player, gue pemain bass satu. Terus gue dulu memang mengcover Blur dan gue emang suka banget Blur sampai sekarang masih suka. Dan menurut gue dia genius aja untuk nyiptain bass line ya. Untuk Blur. Karena gue kalau ngomong Blur itu Britpop, tapi di dalamnya kayak Song 2 itu kan begitu ya model lagunya, tapi di sisi lain ada lagu yang kayak Tender, Coffee and TV atau terus Universal gitu kan. Ya beda-beda gitu karena ternyata ya Blur itu cuman pengen musisi aja, dia pengen gue pokoknya bikin musik, gue nggak mau terkukung harus genre gimana. Karena kalau gue dari Blur tuh gue pas dengan Coffee and TV itu buat gue progres apa ya, intonasi nada yang nggak dipakai oleh Britpop jadi Coffee and TV setengah-setengah satu-satu ini punk rock abis ini. Iya betul. BR abis along with the sea all the night and the war itu pakai maparo di Blur dihajar loh. Coffee and TV itu gue pasti progresinya punk rock diajar sama dia. Ya ini itu kan udah pasti. I'm sorry about the sun udah dipakai. Iya, punk rock dihajar sama dia gitu. Iya, jadi ya itu yang gue suka dari Blur. Jadi lo ya ibaratnya gini, dari ya ini tadi gue kan cerita ya kalau anak Britpop itu kadang-kadang dulu tuh kalau lagi manggung suka dilewe-lewe lah sama, ya diledekin lah, dibully lah ya, bahasa sekarang tuh dibully lah sama genre lain gitu. Nah tapi kalau kita main Blur, kita main Song 2 rusuh juga gitu kan. Nah biasanya tuh Song 2 gue taruh di belakang tuh karena cewek-ceweknya udah nyingkir ya pas janjet jadi cewek nyingkir langsung yang rusuh datang gitu. Dua tuh band Inggris yang buat gue punya progresi yang beda. Blur salah satunya dan satu lagi Charlatans UK. Itu dia ada psychedelic ya. Itu kalau yang lain kan hampir kebanyakan band Inggris saat itu patternnya sebenarnya Beatles kan, kayak Stone Roses itu yes betul. Ini emang progresnya Beatles tapi Blur buat gue anjing ini punk rock nih, sampai kayak lu bilang Oasis Liam sosok Britpop. Ya, betul. Tapi isi hatinya, wah, skinhead cuy. lebih skinhead dari skinhead. Dan dia, gue masih inget tuh dulu, dia malah nggak mau dibilang Britpop ya. Dia mau rock and roll. Jadi emang ya udahlah. Cuman anyway, ya itu yang gue suka dari Blur, Alex James, Blur terutama itu karena mereka dinamis. Kalau lo lihat di album-album terakhir juga udah begitu kan. Udah idealis. Dia nggak ke Gorillaz nggak ya dia? Kenapa? Si Alex itu nggak ke... Nggak, tapi kalau kan Blur sempat Gorillaz terus hiatus tuh, dia berhenti udah lama terus gabung lagi kan. Album yang terakhirnya udah kayak Gorillaz, jadi udah progresif banget ke bawah lah, ke bawah banget gitu. Jadi udah ini enaknya zaman sekarang, zaman Spotify, lo abis ini cek lagi aja Blur yang baru, lo bisa denger wah ini udah beda banget emang. Jadi buat gue setuju sama Rio ketika Blur itu buat gue genius ya, ketika dia buat Gorillaz, bangke Damon nih gila, bisa bikin band kayak begini kagak ada personilnya, sampai panggung-panggungnya dihajar widescreen, gile. Dulu digital belum zaman display belum zaman, dia tiba-tiba udah manggung dengan display doang. Dia nyanyi di belakang langgung. Parah, genius. Emang gabut. Nah, tapi ngomong-ngomong soal digital lagi, kira-kira nih langkah pemerintah untuk digital musik Indonesia. Oke, ini apa yang menurut lo harus dilakukan? Harus dilakukan ya. Langkahnya. Ya memang tadi kita ngomong, menurut gue paling penting adalah menciptakan ekosistem yang lebih lengkap, lebih baik. Ekosistemnya tentunya ya
semua harus harus dirangsang gitu loh, dirangsang supaya setiap profesi penunjangnya nih, kayak lawyer entertainmentnya, terus konsultan pajak yang ngerti tentang royalti musik, konsultan pajak yang ngerti tentang performing itu juga mesti diperbanyak, terus juga agent ya kan, yang lebih profesional, yang lebih banyak gitu, yang lebih baik, dan itu pemerintah harus melakukan itu, dan juga ya sosialisasi, terus juga itu penting sih. Dan gue share dikit aja, gue juga udah berapa kali ke belakang ini sering dilibatkan gitu sama pemerintah, terutama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kan Bekraf masuk ke situ tuh. Yeah. Jadi program-programnya Bekraf yang tentang musik dibawa nih ke Parekraf. Yeah. Udah mulai. Yeah. Mungkin sekarang masih belum, karena kan masa transisi ya, mereka digabungkan ke dalam satu kementerian ya. Tapi mereka lagi menggodok nih sekarang. Yeah. Gue udah dalam 2 bulan terakhir aja gue udah diundang mereka 2 kali di 2 direktorat yang berbeda. Ternyata ada juga mereka punya direktorat musik sendiri, segala macam itu ada. Dan ini yang nanti gue juga perlu untuk menyuarakan nih. Jadi hasil gue ngobrol sama lu, gue juga nanti mau sampaikan ke mereka. Bahkan konten ini pun gue juga minta mereka nih linknya, lu lihat deh, gitu kan. Ya karena Bekraf. Satu nih yang gue kaget. Dulu gue kalau ngomong soal hukum musik nih 2 tahun 3 tahun lalu deh, ke anak underground dikacangin gue. Ya, nggak penting kan. Pusing gitu kan. Tapi sekarang beda. Karena udah mulai ngerti manfaatnya. Kalau misalnya lo ngerti, jadinya lo bisa mendapatkan manfaat lebih baik, dan bahkan lo bisa tidur lebih nyantai gitu. Kayak misalnya dari pemanfaatan dari digital, dari YouTube segala macam, lo bisa maksimal lah itu. Jadi kayaknya nih pemerintah benar-benar harus bisa lebih gencar lagi, karena industri kreatif Indonesia itu luar biasa. Ya, betul. Ini industri kreatif nih. Yang kita lakukan ini industri kreatif. Ini yang harus terus dirangsang gitu. Lu kan pengen dong suatu hari lu bisa dapat subsidi, misalnya siapa tahu dapat subsidi kamera baru dari pemerintah kan. Waduh. Ganti red cam. Gitu kan. Nah, jadi tapi talk show. Ya itu mungkin terlalu jauh ya. Tapi mungkin ada sarana lain yang bisa dikasih pemerintah, itu lebih baik lagi sih. Sama pemerintah juga punya ada project-project yang menurut gue yang menarik sekali. Kayak nanti bisa browsing sendiri, teman-teman semua, nanti itu namanya Project Portamento. Jadi itu secara garis besar gimana? Gue terlalu susah nih dipahamin. Coba Portamento itu jadi nanti akan membuat sistem digital yang nanti dikelola, ini dibentuknya bareng-bareng sama semua orang yang ada di industri musik, supaya nanti kita punya satu pusat data tentang musik. Jadi kalau misalnya sekarang kalau lo mau ini paling gampang aja nih salah satunya. Lo sekarang mau cover lagu orang, gitu kan? Lo kan nanya nih, ini siapa ya publishernya, siapa penciptanya? Yang kita tahu cuman artis yang terakhir bawain aja kan. Itu pun kalau syukur-syukur manajernya mau jawab DM-annya. Kadang-kadang lama. Daripada kita mau cepet-cepet produksi gitu kan. Aduh, akhirnya terpaksa ganti lagu kalau takut gitu ya. Nah, ini pengennya nih suatu hari gue ada lah satu sistem yang mempermudah itu semua. Jadi bahkan, lu tinggal buka dia punya misalkan platformnya, buka, lu klik lagu ini keluar ini. Bahkan kalau bisa seperti halnya kita sekarang dengerin Spotify aja gitu ya, kita tinggal klik, kita bayar, udah gitu. Keluar semua itunya. Kita bayar aja langsung udah bayar di situ gitu ya, simple. Siapa tahu bisa suatu hari. Ya amin, bisa pasti. Itu bayangan impian gue lah, suatu hari bisa kayak gitu. Jadi semua orang mau berkarya tuh lebih gampang. Nah, amin, kita doain Plan. Biar kagak ribet banget. Wah, ini dia nih. Wah, ada foto ini. Ini kok dapat aja nih. Nah, ini nggak jadi Britpop nih, ini jadi babe-babe. Ini Pang is dead. Pang adalah bapak. Anak-anak gue. Ini ada foto keluarga bersama kedua buah hati dan istri. Iya. Arti keluarga buat Rio Hanggoro. Dimsum nih apa nih makan ini? Bukan nih roti India nih, makanan nih. India. Iya, roti di restoran India di Bilangan Kemang. Gue nggak mau nyebutin mereka, gue nggak di endorse soalnya. Cuman di Kemang lah. Iya, nih anak-anak gue suka makan beginian nih. Waduh, ini jadi beda nih gue kalau ngeliat beginian nih jadi. Tapi arti keluarga buat lo yo. Aduh, itu yang bikin gue ngerem sih untuk melakukan hal-hal yang terlalu jauh. Iya, jadi buat gue jadi ada tempat di mana gue mikir lah. Ya, kalau nggak mungkin gue udah lebih ini kayak lebih sembarangan, lebih nekat, lebih apa ya. Jadi ini yang bikin gue jadi
ada tujuan lah. Itu mesti apa ya, gimana gitu kan. Tadi kita dibahas tuh, ada pencipta lagu ketika kita meninggal, lu kayak kalau tuh dikelola dengan baik ya, Ali Warso tiba-tiba nangis gitu kan. Wah, kok gue dapet duit berapa juta dari bapak gue udah meninggal, tapi gue bisa masih dapat duit. Lu bayangin gak sih kalau lu ya akhirnya masih bisa mendapatkan dari peninggalan ayahnya. Iya, dan itu pasti akan terkenang bersyukur banget kan. Nah, gue tuh juga pengen begitu ke anak istri gue. Gue juga pengen meninggalkan itu. Kenapa gue juga akhirnya terpanggil balik ke musik segala macam? Karena gini, gue belasan tahun kerja di law firm ya, law firm asing lah bisa bilang gitu. Emang gue dapat gaji gede, gaji dolar gue pernah. Gue pernah kerja secondment di luar negeri juga, jadi lawyer di Vietnam. Tapi ketika gue balik dan gue melakukan hal ini, walau maaf nih ya, di industri musik mungkin gue nggak dibayar sebagaimana gue dulu dibayar pas pada saat nanganin bule gitu ya, pasti ini ya. Sisi idealis lah mau kerja. Iya, tapi gue ngerasa kalau suatu hari gue bantu orang, ini nanti akan dapat manfaatnya anak-anak gue juga, bos. Jadi arti keluarga buat gue tuh itu yang membuat gue jadi berpikir untuk bisa berbuat apa ya, sesuatu supaya nanti gue tabung nih buat anak-anak gue. Itu yang tadi ya kita udah ngomong lah. Ya sama kayak lo kalau lo musisi main band gitu ya, lo ciptain lagu banyak-banyak deh. Ya kan? Supaya bisa siapa tahu gitu ya, siapa tahu itu nanti kalau dan dikelola dengan baik terutama ya. Siapa tahu nanti begitu lo meninggal, yang tadinya lo sama anak-anak lo sama istri lo dikurang begitu udahlah apa sih musisi gitu ya. Tapi begitu lo meninggal dia langsungnya, wah ternyata ada hasilnya. Itu dia. Jadi itu arti keluarga buat gue. Jadi itu yang membuat gue juga ngerem, itu yang membuat gue jadi melakukan hal-hal yang ya gue berinvestasi buat masa depan mereka lah. Itu. Tuh friend, ya enggak? Aduh. Jadi para cabuler dan cabulis, kita banyak banget belajar, terutama yang terjun ke dunia musik ya. Ini spesial konten buat lo semua tentang musik, terutama di era digital ya kan. Di era digital, kalau kata Battery Legend mah it's gonna 21st century digital boy ya. Jadi lo dapetin informasi banyak banget, ilmu banyak banget dari Rio tadi, caranya pendistribusiannya dan segala macam. Lo kalau mau nanya-nanya langsung sama Rio bisa ke Instagram lu, boleh ya? Boleh. Sini Instagramnya dia keluar Instagramnya. Atau lu mau kapan suatu saat Rio bikin kelas mungkin untuk ngajar-ngajar hal-hal kayak gini, bisa tanya langsung yang minat ya. Itu penting banget buat kita mengetahui, setidaknya mengetahui tentang digitalize yang ada di dalam dunia musik, masalah royalti dan segala macam, panjang segala macam. Kalau ngobrol di sini nggak kelar-kelar, ngobrol langsung akan lebih nikmat. Betul. Thank you banget ya. Thank you banget Bulu. Sukses. Siap. Dan pasti buat para cabul dan cabulis, ini tembang terakhir karena dia ngefans sama Blur. Waduh. Dia nyanyi lu ah. Waduh. Jangan dah. Ini doang kok. Ini dia nih. Judulnya Lagu 2. Lagu 2. Jadi gue gak bisa jadi. It wasn't easy, but nothing is now. Woohoo. When I feel heavy metal, when I feel on it all, well I know I'm easy. I'm not my baby. Ini jadi punk banget. Thank you.